Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I hope my beloved student always healthy ya, benar. Selalu sehat, amin ya Allah, amin. Baiklah, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang kisi-kisi PAS 2 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas 7. Ada 4 poin di sini yang Bunda akan jelaskan. Yang pertama adalah penggunaan kata sifat atau to be adjective. Kemudian yang kedua adalah present tense dan adverb of frequency. 3, perbedaan kata any and some. Kemudian keempat, definition and structure describe text. Ya, untuk teks. Sebenarnya semua ini sudah Bunda jelaskan sebelum kita libur COVID ini, tapi nggak apa-apa, Bunda akan jelaskan lagi untuk biar kalian lebih paham lagi. Baiklah, kita masuk poin yang pertama saja ya. Poin pertama adalah penggunaan kata sifat, be adjective. Di sini kita menggunakan present tense. Ya, benar. Untuk present tense di sini subjeknya to be-nya ada 3, tapi tergantung dengan subjeknya ya. Kalau subjek I dia menggunakan to be am. Untuk she, are you, we, they dia menggunakan to be are. Untuk she, he, it dia menggunakan to be is ya di sini. Nah, but di sini di present to be ini ada 3 jenis kalimat. Yang pertama adalah positif atau afirmatif form ya bentuknya. Kemudian negatif form atau negative sentence. Dan yang ketiga adalah question atau interrogatif sama aja. Contohnya bisa kalian lihat di atas, I am happy, artinya saya bahagia. Itu untuk bentuk positif dan afirmatif. Kalau untuk bentuk negatifnya, dia menjadi I am not happy. Benar. Nah, untuk bentuk negatifnya ya. Selanjutnya yaitu untuk bentuk question atau interrogatif, dia berubah menjadi are you happy. Di sini bukan I am happy ya, tapi are you happy. Jadi nggak mungkin dia menanyakan dengan dirinya sendiri, apakah saya bahagia? Tidak ya. Jadi dia pasti bertanya dengan orang lain ya. Are you happy? Apakah kamu bahagia? Maka jawabannya yes atau no ya. Bisa jawabannya yes atau no, kalian pilih. Kalau misalnya yes I am, no I'm not. Selanjutnya itu adalah adjektif. Nah, tadi kan contohnya sudah Bunda jelasin ya, seperti happy. Nah, itu adjektif. Untuk di kamus, dalam kamus itu biasanya kata adjektif itu ditandai dengan tulisan ADJ. Kemudian kalau untuk adverb dia ADF. Kemudian kalau untuk kata kerja atau verb dia ditandai dengan kata to di depannya, to read contohnya ya. Tapi untuk kata dasarnya itu hanya read-nya saja, tidak ditulis to-nya ya, benar. Kemudian selanjutnya, adjektif ini digunakan untuk mendescribe ya, atau menggambarkan tentang karakter seseorang atau sesuatu hal ya. Misalnya kotor, bersih, seperti itu. Atau karakter orang angry atau sad, ya benar. Atau apa yang mereka rasakan lah ibaratnya. Jadi dia tuh kata sifatnya seperti itu fungsinya. Selanjutnya poin kedua adalah present and adverb of frequency. Di sini saling berdampingan ya, present and adverb itu selalu berdampingan. Ya benar. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak gunakan adverbnya, nggak masalah. Tapi ini biasanya adverb itu digunakan, adverb of frequency khususnya itu biasanya digunakan di dalam present tense. Oke, contohnya ada 3 juga ya untuk present tense. Itu ada positif atau afirmatif, ada negative form, dan ada question atau interrogative form. Ya. Contohnya, kalau subjeknya ini tergantung dengan subjek ya. Are you, we, they, subjeknya are you, we, they, dan plural ya. Plural itu artinya kata yang jumlahnya lebih dari 1 ya katanya. Contohnya Budi and I. Nah, itu termasuk dalam plural. Ya benar. Jadi dia menggunakan kata kerjanya tidak ditambahi IES atau S atau ES. Jadi dia biasa saja ya, Pak. Contohnya I start. Ya, gitu.
Selanjutnya untuk subjek she, he, it. Subjek she, he, it, dia kata kerjanya ditambahi dengan ies, es atau s, tergantung dengan kata akhir di huruf akhir di kata kerja tersebut ya, tergantung itu. Nanti kita akan jelaskan mungkin di sesi selanjutnya ya. Tapi ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Bunda mana yang ditambahi es, mana yang ditambahi es, dan mana yang ditambahi dengan s saja. Ya, itu untuk singular. Jadi yang ditambahi contohnya she starts. Ya, she starts. Untuk kata she, he, it dan singular dia kata kerjanya ditambahi dengan s, es atau ies. Contohnya tadi she starts. Ya. Selanjutnya negative form. Untuk negatifnya di sini negatif dan question untuk subjek she, he, it atau I, we, they, dia tidak ditambahkan ies, es atau s ya di kata kerjanya. Khusus untuk untuk bentuk kalimat negatif and questions. Contohnya yang tadi I don't start ya. Dia di sini ada dua to be-nya yang digunakan untuk negatif dan question, do dan does, tergantung dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, we, they, dia menggunakan do. Kalau dia subjeknya she, he, it, dia menggunakan does. Oke, contohnya she doesn't start. Atau tadi I don't start. Kemudian untuk questionnya do you, ya menjadi do you ya. Tadi kalau khusus spesial untuk I, dia dirubah jadi subjeknya you ya. Do you start? Atau does she start? Ya, untuk subjek she ya, does dia pakai. Oke, jawabannya itu sama saja dengan tadi, dia bisa yes atau no. Nah, untuk to be di awal, misalnya kayak contohnya are you, do you, dia biasanya jawabannya yes dan no. Ya, wajib jawabannya yes atau no. Selanjutnya adverb of frequency. Oke, kita bisa lihat slide-nya di atas ini. Di sini artinya frekuensi atau intensitas ya, keseringan. Benar. Contohnya always itu 100%, kemudian usually itu biasanya ya, usually biasanya, always selalu, normally itu atau generally umumnya, often sering, sometimes kadang-kadang, occasionally itu sesekali, kemudian seldom jarang, hardly ever itu artinya pernah ya, hampir pernah gitu. Terus never tidak pernah sama sekali ya. Kalau hardly ever itu hampir tidak pernah, berarti dia mungkin sekali mencobanya ya, sama kayak ever ya, pernah. Kemudian never itu tidak pernah. Jadi ini bisanya ditambahkan di kalimat present tense. Contohnya bisa kalian lihat di atas. I always study after class. I always study after class. Ya, contohnya di atas seperti itu. Ya, diletakkan setelah subjek dan sebelum kata kerja. Dia diletakkannya di situ ya, di antara subjek dan kata kerja. Nah, saya lihat contohnya. Oke. Selanjutnya, kalau dia menggunakan to be, dia setelah to be ya sayangnya. Kalau untuk kata kerja dia sebelum kata kerja. Tapi kalau dia menggunakan to be, contohnya he is, ini ada contohnya di atas. He is always happy. Nah, jadi dia setelah to be dan sebelum adjektifnya ya, atau adverbnya. Oke, poin selanjutnya yaitu perbedaan antara some dan any atau any and some. Di sini kita
ini dulu ya, cari persamaannya dulu. Yang pertama, persamaan antara Sam dan Annie itu terletak pada penggunaannya ya. Dia menggunakan sama-sama yang maknanya digunakan untuk plural noun ya, untuk kata benda yang lebih dari satu. Oke? Perlu diingat, Sam dan Annie itu artinya beberapa. Tapi di sini dia penggunaannya untuk plural karena artinya beberapa, berarti banyak ya, lebih dari satu. Nah, untuk perbedaannya di sini hanya dari bentuk kalimatnya saja. Kalau some digunakan untuk kalimat positif atau kalimat afirmatif, tapi kalau any digunakan untuk dua bentuk kalimat, yaitu negatif dan question form. Ya, benar. Atau interrogative question. Interrogative form. Selanjutnya, definition and structure of this descriptive text. Ya, di sini sudah Bunda jelasin sebenarnya descriptive text itu apa, terus juga bagiannya gimana, tapi Bunda jelasin lagi. Tolong perhatikan, bisa dilihat slide-nya. Yang ada 4 poin di sini ya. Ada 3 poin, Ada 3 poin, yaitu pertama pengertiannya, descriptive text. Nah, descriptive text ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan, menggambarkan sesuatu ya, baik personal, baik orang, person, animals atau hewan atau benda, thing ya, atau place, tempat, ya sama saja. Biasanya dia menjelaskan tentang hal itu ya. Menjelaskan atau menggambarkan bagaimana seseorang, bagaimana benda itu, bagaimana hewan itu, bagaimana tempat itu. Biasanya dia menjelaskan seperti itu. Jadi dia untuk menceritakan atau menggambarkan, menjelaskannya. Nah, selanjutnya yaitu general structure-nya. Di sini ada 3 ya. General structure ini biasanya berkaitan dengan judul. Di sini ada judul, ada identification atau identifikasi, terus description-nya, menjelaskannya. Pertama judulnya ya. Judul ini sangat penting ya ketika kita ingin menceritakan sesuatu. Judul ini adalah bagian yang paling penting untuk menggambarkan apa yang akan kita jelaskan. Ya, benar. Jadi judul ini menggambarkan apa yang bakalan kita cerita nanti. Misalnya My Best Friend judulnya. Berarti kita akan menceritakan tentang teman baik kita ya, atau sahabat kita. Kemudian identification. Nah, identifikasi ini kita gunakan itu untuk awal mula ya, ibarat introduction-nya, perkenalannya terlebih dahulu ya, benar. My best friends. I have one best friend. Saya punya seorang sahabat. Dia adalah yang satu-satunya yang saya miliki. Ya. Saya pertama kali bertemu dengan dia di sini. Untuk introduction bisa seperti itu ya. Jadi kita latar belakangnya dulu atau perkenalannya dulu ya. Sahabat itu di mana, atau dia itu kita ketemunya di mana boleh, atau awal mulanya kita bisa bersahabat dengan dia karena apa, itu juga bisa. Kemudian setelah identifikasi atau kita memperkenalkan sahabat kita itu, kita akan menjelaskan tentang sahabat kita. Nah, ini lebih ke karakternya atau bentuk fisiknya. Contohnya seperti rambutnya panjang, dia berjilbab yang sangat cantik, boleh, atau dia orangnya cantik, tinggi, langsing, putih, warna kulitnya atau rambutnya warnanya kecoklatan, atau matanya kecoklatan ya, ada atau matanya biru, bisa ya kita jelaskan seperti itu. Atau bibirnya yang manis, terus hidungnya yang mancung, bisa kita menceritakan seperti itu. Lebih ke spesifiknya saja untuk description-nya. Kemudian bagian ketiga adalah features-nya ya. Ini lebih ke kita ketika menjelaskan kalimat atau teks, descriptive text itu harus apa sih yang kita gunakan? Ya benar. Kalau kalau tensesnya ini bisa 2 ya digunakan ya. Yang pertama adalah simple present tense. Ini apabila kita menjelaskan orang tersebut dia masih ada atau dia masih eksis dengan kita, maksudnya dia masih bersahabat dengan kita ya.
kita menggunakan simple present tense. Tapi kalau kita sudah tidak lagi bersahabat dengan dia, atau kita jaraknya jauh dengan dia, jadi sehingga dia tidak lagi menjadi bagian dari sahabat kita kayak itu kan, atau juga orangnya sudah meninggal, atau hewannya sudah tidak ada, atau juga bangunan tersebut sudah tidak ada lagi, sudah runtuh. Nah, itu diceritakan dalam bentuk simple past tense. Jadi kita menjelaskannya dalam bentuk masa lampau. Tapi kalau dia masih ada, atau dia masih hidup, atau masih terbangun bangunannya, ya, bangunannya masih utuh, masih ada, kita menggunakan simple present. Mengerti? Oke, terima kasih. Selanjutnya itu adjektifnya. Adjektif di sini untuk describe ya, to describe but personal atau thing ya. Di sini untuk menjelaskan tadi ya fungsinya. Contohnya teman saya tadi cantik, beautiful, she is beautiful and friendly. Ya, benar. Di situ kita menggunakan adjektif. Untuk adverbnya ya kita juga gunakan, contohnya seperti kebiasaannya dia selalu makan pakai sambal ya. Jadi dia setiap makan harus ada sambal. Bisa itu. Jadi adverb itu kan untuk tingkat keseringan juga bisa menceritakan, atau dia bisa lari dengan cepat, lebih cepat dari kita juga, itu juga bisa menggunakan adverb. Contohnya untuk descriptive text bisa lihat di atas. Ya benar. Di sini ada gambar apa? Ada yang tahu? Iya benar, Taj Mahal ya, masjid. Jadi masjid di India ini sangat terkenal ya, benar. Sebelum kita menceritakannya, kita harus menentukan dulu namanya judul. Judulnya tentang apa? Karena judul itu sangat penting untuk menggambarkan apa yang akan kita jelaskan ya. Di sini ada gambar Taj Mahal, berarti kita akan menjelaskan tentang apa? Iya benar, Taj Mahal. Atau bisa ditambahkan the view, the amazing view of Taj Mahal juga bisa kita tambahkan di situ. Untuk judulnya. Judul ingat ya. Kalau judul tidak menggunakan kata kerja, oke? Judul tidak menggunakan kata kerja. Jadi kita harus menggunakan kata benda, bisa kayak the view atau the amazing view of Taj Mahal. Nah, amazing itu bisa kita tambahkan adjektif juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk judul tidak boleh menggunakan kata kerja. Bisa diingat? Selanjutnya. Setelah judul, kita masuk namanya identification atau introduction-nya dulu ya, Taj Mahal. Bisa dibaca, Taj Mahal is one of the 8 wonder of the world. Ya, jadi satu dari keajaiban dunia. Itu pertama, kita menjelaskan, oh berarti Taj Mahal ini salah satu atau satu-satunya masjid yang bersejarah ya di dunia. Ya. Atau satu dari 8 keajaiban dunia. Berarti spesial ya ibaratnya. Nah itu dulu kita jelaskan. Itu namanya introduction. Selanjutnya paragraf description-nya kita bisa tambahkan Taj Mahal is a Muslim ya. Ya. Atau Taj Mahal is a special mosque ya. Benar. Mosque atau mosque ya. Special mosque. Kemudian kita bisa tambahkan lagi the Taj Mahal stands of a raised square platform ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi beberapa kata sampai minimal ya, satu paragraf itu 4 kalimat minimal. Bisa lebih dari itu nggak apa-apa. Bisa lihat contohnya ya, seperti. Oke, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang sangat membingungkan, nanti bisa tulis di kolom komentarnya ya. Insya Allah nanti Bunda bisa jawab pertanyaan kalian, apa yang tidak bisa mengerti. Intinya pertanyaannya nanti untuk pasnya ya, bentuknya kalimatnya seperti inilah kurang lebihnya, atau materi yang akan Bunda sampaikan atau akan Bunda ujikan ini seperti ini ya, tentang 4 poin tersebut. Deskripsinya biasanya Bunda menggunakan 5W1H atau what, where, why, when, how, bagaimana. What itu menanyakan tentang apa ya, jadi spesifik dia langsung.
apa yang kamu lakukan di masjid itu? Kalian bisa jawab, sholat, beribadah ya. Kemudian where, di mana? Ingat, where, di mana, berarti lokasinya. Where is Taj Mahal? Taj Mahal di mana? Iya, benar, di India. Oke. Selanjutnya who, siapa yang membuatnya? Bisa kalian cari. Kalau misalnya di teks itu ada, biasanya di dalam teks itulah ada ya. Siapa yang membuatnya, terus how, bagaimana, atau how long, berapa lama masjid itu dibuat. Jadi nanti pertanyaan seperti itu. Kemudian why, kenapa raja tersebut membuatnya? Untuk apa? Why? Oh, untuk dedikasinya pada ibunya, pada istrinya, ya. Itu alasannya. Misalnya why itu menanyakan alasan, ingat ya. Because, misalnya setelah why itu kita tambahkan because she respect he ya, because he respect his wife. Jadi dia menghargai atau menghormati istrinya, untuk menghargai dan mengenang istrinya, dia membuat Taj Mahal. Seperti itu. Untuk when tadi sudah ya, when kapan dia buatnya, oh belum, when itu untuk kapan dia buatnya, di tahun sekian. Nah, biasanya spesifik juga sih kalau kapan waktunya. Oke. Kalau why itu bisa alasannya kalian buat ya, apa berdasarkan dari teks tersebut ya biasanya. Untuk any sama some tadi biasanya pertanyaannya dia menggunakan any atau some dalam bentuk kalimat tersebut. Nanti Bunda biasanya seperti itu sih nulisnya. Kemudian bentuk present, bagaimana perubahan kata kerjanya, atau to be yang digunakan seperti apa. Terus kata sifat itu biasanya Bunda gunakan to be-nya apa untuk subjek ini. Kemudian apa, bahasa Inggrisnya kata sifat marah, angry kan ya biasanya. Kemudian to be-nya tadi jelaskan tentang some, terus juga what is, kalau yang apa tadi teks deskriptif teksnya tuh tujuannya ya, tujuan deskriptif teks. Kadang-kadang Bunda tanya juga di situ apa tujuannya, apa fungsinya deskriptif teks. Oke, I think that's all I can tell you for this time being. I'm sorry if I made many mistakes. Thank you very much for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, makasih sayang. Ya.